COVID-19, penyakit pandemik yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adri Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Yang saya hormati, Ketua Umum beserta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat 7 Kamang, Kalimantan. Yang saya muliakan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan rohaniawan, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul dalam acara program peningkatan kesadaran bahaya COVID-19 yang diselenggarakan di tempat ini. Penyakit virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel kecil ketika orang tersedak batu, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, dan virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Menurut data dari Johns Hopkins University, Wikipedia, pada 26 Oktober 2022, bahwa jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 627.966.628 jiwa dengan jumlah kematian sebanyak 6.579.502 jiwa. Artinya, tingkat kematian akibat penyakit COVID-19 di seluruh dunia adalah 1,05%. Jika dibandingkan antara tingkat kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia dengan di Indonesia, data menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat COVID di Indonesia adalah 2,5 kali lipat dari angka kematian di seluruh dunia, yakni 2,41%, dengan jumlah kasus sebanyak 6.672.664 jiwa dengan angka kematian sebanyak 158.454 jiwa. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga gejala sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum antara lain demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum antara lain sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak dapat sakit. Kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan, atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. 3, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. 4, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. 5, aktif memantau ketersediaan vaksin di wilayah Anda. Disarankan agar melakukan vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, dan vaksinasi booster. 6, saat batuk dan atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang ke-7, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Ke-8, jika demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Masker yang dipasang dengan benar dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya ke orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri.
dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Setelah terpapar ke orang yang terinfeksi COVID-19, lakukanlah tindakan berikut. Yang pertama, hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. 2. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. 3. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. 4. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan Anda. 5. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. 6. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk jika atau ketika Anda perlu meminta perawatan medis. 7. Cuci tangan Anda secara rutin. 8. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain, dan jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. 9. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik. 10. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. 11. Amati diri Anda sendiri apakah ada gejala apapun selama 14 hari. 12. Segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami salah satu tanda bahaya berikut, antara lain sulit bernafas, sulit berbicara atau bergerak, bingung, atau merasakan nyeri di dada. 13. Tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat Anda melalui telepon atau internet dan dengan berolahraga di rumah. Ilmuwan dari seluruh dunia tengah berupaya menemukan dan mengembangkan obat untuk COVID-19. Perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen bagi pasien yang sakit parah dan berisiko mengalami sakit parah, serta alat bantu pernapasan canggih seperti ventilator bagi pasien yang sakit kritis. Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, sebagai pencegah atau pengobatan untuk COVID-19. Demikian pemaparan tentang penyakit COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Sekian dan terima kasih.